Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Bu Rini. Apa kabar kalian di rumah? Bapak Ibu sehat toh? Kita jumpa lagi dalam sekolah minggu online. Ya, kita udah 2 minggu kita nggak ketemu. Nah, hari ini kita mau mulai lagi sekolah minggu online-nya ya. Tapi sebelum itu kita buka dulu, kita mohon penyertaan Tuhan. Kita awali sekolah minggu online kita ini dengan doa pembukaan. Selamat pagi adik-adik, apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes. Untuk memulai hari minggu hari ini dan sekolah minggu kita, marilah kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis, pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu pagi ini. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mendengar, memuliakan, dan memuji nama-Mu. Semua ini kami tunjukkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Apakah kalian hari ini senang? Tentunya senang. Baik, mari kita wujudkan hati kita yang senang. Dimanapun kita berada, hati kita selalu senang. Di sini senang, di sana senang. Adik-adik, tadi kita sudah buka acara sekolah minggu kita dengan doa pembukaan. Nah, sekarang kita sama-sama dengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 yang akan dibacakan oleh Jenny. Setelah itu akan ada renungan singkat dari Pak Peter. Karenanya, coba rambutnya disibakkan dulu ke telinga. Iya, pinter. Kita dengarkan bersama-sama ya adik-adik ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?"
Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihnya akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskanlah hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Engkaulah, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka murahlah tuanmu itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku, Tuan Raja. Sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan. Apa? Pengawal, tangkap orang ini. Jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya. Ampun, Tuanku Raja. Sabarlah dahulu. Segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun, Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu. Saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih, Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu.
Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Kan aku beri, mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu, sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Nggak dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu, ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya Bari, cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Hahaha. Hahaha. Brad, apa kau tahu kalau Anto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tega sekali Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Anto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto. Oke Peter, mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brad, bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh ada, silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya beginilah Peter. Saya akan laporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang Tuan Raja, mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa Peter? Begini Raja, hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu, sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun. Sudah jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Masih ingat nggak sama Kak Peter? Kak Peter berharap adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Adik-adik, kok masih pada loyo sih, baru bangun tidur ya? Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Mulai ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Uwi ya. Ya adik-adik, seperti yang adik-adik dengar bacaan Injil pada hari ini, yang barusan kita dengar dari Mbak Jenny ya, masalahnya tentang pengampunan. Dialog antara Yesus dan Petrus. Petrus menanyakan kepada Yesus, berapa kali saya harus memaafkan kepada saudara-saudara saya yang bersalah kepada saya? Dalam benak Petrus, Yesus akan menjawab 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena 7 kali merupakan angka yang paling luar biasa, angka yang teratas di menurut kebiasaan Yahudi. Tapi apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus 70 kali 7. 70 kali 7. Coba adik-adik bayangkan. 70 kali 7 dalam ilmu matematika itu adalah 490 kali. 490 kali itu angka yang sangat luar biasa ya. Memaafkan 490 kali. Memaafkan itu tujuan Yesus menjawab
mengatakan begitu apa? Dengan angka yang begitu banyak, tujuannya apa? Memaafkan dengan tidak terbatas, ya. Memaafkan pada sesama kita dengan tidak terbatas. Ya. Walaupun beberapa kali saja kita memaafkan kepada saudara kita, tetapi karena dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati, maka semuanya akan menjadi lega. Sekarang Kak Peter mau bertanya kepada adik-adik. Misalkan adik-adik kalau teman-temannya membuat kesalahan, terus adik-adik memaafkan tidak dengan ikhlas, adik-adik akan selalu berpikir, akan selalu memikirkan masalah yang tadi. Misalkan taruhlah si Inoni tadi Jailin si Kenso nggak mau memaafkan, jadi sampai di rumah sampai malam pun si Kenso ini berpikir, wah si Inoni kok nakal banget sih, wah nakal banget, besok-besok saya nggak mau ini. Jadi ada suatu rasa kebencian dan akan selalu timbul begitu. Kalau misalkan tadi Ino udah memaafkan, Kenso udah memaafkan secara ikhlas, pulang ke rumah pun dia udah nggak ada beban, besok ketemu Ino lagi seperti biasanya, ya. Jadi kita memaafkan kepada sesama kita, tujuan Yesus itu adalah dengan ikhlas, bukan karena jumlahnya, bukan, dengan ikhlas, ya. Jadi kita juga harus memikirkan apa yang dikatakan, kita harus juga memikirkan keselamatan buat orang lain. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Contoh, ya, contoh yang sangat nyata, ya. Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Yesus lebih mementingkan kepentingan umatnya, pengikut-pengikutnya, anak-anaknya yang ada di dunia, termasuk kita ini. Coba-coba adik-adik lihat di atas, di salib. Yesus rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Yesus tidak bersalah di pengadilan, tapi karena cintanya kepada umat manusia, dia rela mati di kayu salib. Itu suatu contoh yang sangat luar biasa, yang patut kita tiru. Kita tiru berarti bukan kita harus mati di kayu salib, tidak. Kita memaafkan pada sesama kita, para teman-teman kita yang bersalah dengan ikhlas, ya. Jadi setelah kita memaafkan, kita gak usah pikir-pikir dengan kesalahan dia. Jadi harus dengan ikhlas kita memaafkan pada teman-teman kita yang membuat kita sakit hati atau nakal pada kita. Jadi intinya bacaan pada hari ini mengajak kita untuk ikhlas, ya, ikhlas untuk memaafkan pada sesama kita. Jadi Kak Peter berharap kita semua yang ada di sini, ya, baik Kak Peter, teman-teman TMG, tim-tim ini, ibu-ibu sama adik-adik yang ada di rumah harus saling memaafkan, ya. Ya, kalau adik-adik ingat dalam doa Bapa kami, ya, coba adik-adik kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa Bapa kami itu jelas-jelas nyata apa yang diajarkan Yesus tentang saling memaafkan. Kalau kita tidak saling memaafkan, nggak bisa saling memaafkan pada sesama, untuk apa kita mendoakan doa Bapa kami? Jadi kita doakan Bapa kami hanya sebagai seremonial saja, percuma, ya. Jadi benar-benar harus orang lain kita harus memaafkan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, semoga renungan kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mengampuni sepenuh hati dan buatlah aku untuk mengampuni sesama tanpa syarat apapun. Amin. Hatiku, 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 hatiku.
kita di ujung pertemuan. Maka marilah kita tutup dengan doa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menganugerahi kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Minggu Gembira kembali, walau secara online. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa melaksanakan kegiatan Minggu Gembira kembali secara tatap muka. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu juga sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu menguatkan iman, harapan, dan kasih kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai jumpa. Salam sehat.